Ya, untuk memperbarui informasi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan Riki Harahap dan juru kamera Singi Nugroho yang siap untuk melaporkan secara langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang, Riki. Riki, bagaimana perkembangan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah usai para tersangka ini kemudian diperiksa kemarin begitu, Riki? Silakan, ada informasi terbaru apa? Selamat siang, Ando dan pemirsa. Penyidikan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait PT Asabri terhadap tersangka mantan Jampitsus Febri Ardiansyah saat ini memang terus dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Setelah sebelumnya pada hari Jumat kemarin berkas perkara, kemudian barang bukti ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas batangan dan tersangka Don Rito diserahkan ke atau dilimpahkan dari penyidik Polda Metro Jaya menuju ke penyidik Kejaksaan Agung, sehingga memang untuk saat ini penanganan perkara tersebut sepenuhnya akan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung di tahap penyidikan. Sementara itu, Anda dapat kami informasikan untuk tersangka Don Rito kemarin sudah diperiksa dan juga langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung di Rutan C7 Kejaksaan Agung. Sementara untuk tersangka lainnya yaitu mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sudah diperiksa statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap Febri Ardiansyah ini berlangsung kurang lebih sekitar 11 jam lamanya, tetapi tidak ditahan oleh penyidik. Menurut keterangan dari pengacara Febri Ardiansyah, Hotman Paris menjelaskan bahwa kliennya ditanya oleh penyidik sebanyak 18 pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan, salah satunya diantaranya adalah terkait dengan pemberian uang sebesar 50 miliar rupiah dari pengusaha Tan Kian. Febri Ardiansyah membantah menerima uang tersebut dari pengusaha Tan Kian. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga penyidik menanyakan kepada Febri Ardiansyah terkait dengan rumah yang digeledah di Sentul yang menemukan sejumlah barang bukti di sana. Hotman Paris menegaskan bahwasanya rumah tersebut sudah tidak ditempati lagi oleh Febri Ardiansyah sejak tahun 2022 dan dihuni selanjutnya oleh pihak swasta yaitu Don Rito. Sehingga Hotman Paris menegaskan bahwasanya kliennya Febri Ardiansyah tidak mengetahui sama sekali aktivitas yang ada di rumah tersebut. Di sisi lain, Ando dan pemirsa, pengacara Hotman Paris justru mempertanyakan status tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik terhadap kliennya Febri Ardiansyah. Karena penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait PT Asabri ini sudah ingkrah jauh sebelum Febri Ardiansyah menjabat sebagai Jampitsus. Sementara itu memang kenapa Febri Ardiansyah belum ditahan hingga saat ini menurut keterangan dari Kejaksaan Agung, karena memang saat ini masih terus diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung dan penetapan tersangka atau penahanan terhadap tersangka ini merupakan sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik Kejaksaan Agung. Sehingga kita tunggu nanti bagaimana Ando untuk penanganan perkara ini selanjutnya, dan saat ini setidaknya ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung. Sebelum nantinya jika berkas perkara sudah lengkap dan dinyatakan P21 barulah dilimpahkan ke pengadilan. Untuk tahap selanjutnya akan kita ikuti bersama penanganan perkara ini. Sementara kami kembalikan ke studio, Ando. Baik, jadi memang sekarang sudah lumayan ini ya, lumayan terang begitu kasusnya ya, bahwa ternyata kepemilikan dari emas 74 kg dan juga uang ratusan miliar rupiah ini ternyata memang ini bukan milik Febri Adriansyah dan diakui ini adalah milik dari Don Rito. Dan sementara terkait penggeledahan rumah di Sentul itu sebetulnya sudah lama Febri Adriansyah tidak tinggal di situ ya, dari tahun 2022 begitu ya, dan di situ sekarang sudah tinggal justru Don Rito seperti itu. Baik, terima kasih Riki Harahap atas informasi dari Anda. Kami akan nantikan update selanjutnya dari kasus ini dari Anda begitu ya. Terima kasih sekali lagi Riki Harahap dan juru kamera Singi Nugroho sudah melaporkan secara langsung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat siang.